Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Terakhir kita sudah membahas tentang ayat kursi dan setan. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Hadis ini diterima dari Abu Darda radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafidha 10 ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal." Wa fi riwayatin min akhiri suratil kahfi. Siapa orang yang menghafalkan 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, dia akan dipelihara dari Dajjal. Dia akan dijaga dari fitnah Dajjal. Dalam riwayat lain 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi pun meriwayatkan hadis ini dan sanad hadis ini sahih. Tema yang kita angkat tentang hadis ini adalah tentang keutamaan surah Al-Kahfi. Dalam hadis ini Nabi SAW mengabarkan bahwa orang yang menghafalkan 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi atau 10 ayat terakhir, dia akan dipelihara, dijaga dari fitnah Dajjal. Kita pernah membahas masalah Dajjal ya di Pusdai ya, beberapa bulan yang lalu. Kita ulang sedikit. Dajjal itu bukan monster. Dajjal itu manusia biasa. Dajjal itu termasuk anak turunan Adam. Jangan ditanya siapa ayah dan ibunya, lahirnya di mana. Saya jawab sekarang, nggak tahu. Karena nggak ada keterangan tentang masalah itu. Saya juga dulu pernah bertanya kepada Syekh. Ketika ada daurah dan membahas sepintas tentang Dajjal. Saya tanya, kalau dia manusia, ya ibunya siapa? Dikenal nggak? Ada riwayat nggak? Terus di mana lahirnya? Dia bilang, ya akhi, hadza su'al la yanfa. Pertanyaan ini tidak ada manfaatnya. Karena apa? Tidak diterangkan dalam Quran dan hadis, dan apa yang tidak diterangkan oleh syariat berarti tidak penting untuk diketahui. Bukan bagian dari agama ini. Mengetahuinya bukanlah bagian dari agama ini. Tapi yang jelas Dajjal orang, bukan monster, bukan bangsa jin, bukan juga bangsa binatang, bukan juga siluman. Nggak ada siluman dalam ajaran Islam. Makhluk yang ada hanyalah malaikat, jin, manusia, binatang, hewan, sudah, dan benda-benda mati lain. Selain itu tidak ada. Nggak ada yang namanya alien, nggak ada. Nggak ada yang namanya UFO, nggak ada. UFO-nya ada ya, tapi UFO dalam arti objek yang tidak dikenal. Tapi dalam arti piring terbang, penghuni angkasa luar nggak ada. Itu adalah pembodohan yang dilakukan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Dibikin opini, ditunjukkan bukti-bukti yang tidak valid, ada penghuni lain di luar angkasa. Jangan percaya. Itu bukan bagian dari agama. Tidak penting. Kalau itu penting pasti oleh Al-Quran dan Sunnah disinggung.
Kalau tuh ada ayat-ayat yang diajarikan dalil itu ayat yang dipaksa-paksakan. Dulu ketika ada orang konon, sekarang terbongkar bohong katanya kan, ada yang bisa mendarat di mana? Di bulan. Dulu nggak ada yang tidak percaya, semuanya percaya karena ada bukti foto gitu ya. Ada bukti video rekaman dan seterusnya. Sekarang terbukti bohong. Orang-orang muslim yang tidak ingin ketinggalan zaman, yang tidak ingin disebut kudet tanpa A. Tahu kudet? Kurang update. Cari-cari ayat. Dipaksa-paksakan. Dapat tuh ayat manusia ke bulan yaitu Ar-Rahman 33. Ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fangfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Hei kelompok jin dan manusia, kalau kalian mampu untuk menembus penghujung langit dan bumi min aqtaris samawati wal ard fangfudhu, silakan tembus. Kalian tidak bisa menembusnya kecuali dengan sultan. Kata mereka sultan ini teknologi Apollo 11. Oh ini keliru, dipaksa-paksakan. Pertama, bisa menembus langit dan bumi. Kalau bulan itu bukan langit. Bulan itu bukanlah bagian dari langit, ya. Kedua, jadi bisa menembus langit dan bumi itu bisa ke bulan tidak berarti bisa menembus langit. Kedua, tantangan ini juga ditujukan kepada bangsa jin. Jin bisa nggak menyentuh langit? Bisa. Allah menyatakan dalam Al-Quran, kata surah Al-Jin, wa kunna lamasnas sama, kami bisa menyentuh langit. Itu kata Al-Quranul Karim. Tidak perlu teknologi, tidak perlu Apollo 11. Dan yang disentuh langit bukan bulan. Bulan masih jauh ke langit, tuh ya. Ketiga, tantangan itu menunjukkan orang yang mampu dan mau melakukan itu durhaka. Allah siapkan azab. Yursalu alaikum asywadhum min nar wa nuhasun fala tantasiran. Nah, lihat para ulama ahli tafsir yang dimaksud menembus langit dan bumi itu keluar dari langit dan bumi Allah. Keluar dari kekuasaan Allah. Gak ada yang sanggup. Tahaddi namanya itu. Tantangan untuk melakukan sesuatu yang mustahil mereka mampu lakukan. Nah seperti itu mananya. Bukan tentang Apollo 11. Terlalu dipaksa-paksakan. Walhasil kalau ada orang nih Quran dan hadis menunjukkan ada manusia di angkasa luar, jangan dipercaya. Itu ayatnya pasti benar, tapi penafsirannya yang keliru, pemahamannya yang salah. Walhasil makhluk itu hanyalah malaikat, bangsa jin, bangsa manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan serta benda-benda mati lainnya yang kita temui. Adapun siluman tidak ada. Adapun monster tidak ada. Adapun alien tidak ada. Kalau adapun hantu kuntilanak itu tidak ada. Tapi kok ada saya lihat itu jin yang menyamar menjadi makhluk tersebut ya. Tapi alien saya lihat mungkin aja jin yang menyamar. Mungkin malaikat enggak mungkin. Oleh karena itulah maka Dajjal adalah bangsa manusia. Bukan bangsa jin, bukan monster, bukan siluman, bukanlah makhluk gaib. Dia seorang laki-laki yang kafir yang diutus oleh Allah di akhir zaman. Awalnya dia mengklaim sebagai nabi. Lama-lama dia mengklaim sebagai ilah yang harus disembah. Dan fitnahnya adalah sebesar-besar fitnah yang pernah terjadi dalam sejarah kehidupan manusia. Nabi SAW bersabda, in kharaja wa ana fikum fa ana hajijuhu dunakum wa illa fallahu khalifati ala kulli muslim.
bila Dajjal keluar dan aku masih ada di tengah-tengah kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjadi pembela kalian di hadapan dia. Aku akan membantah hujah-hujah dia. Si Dajjal itu menebar syubhat, menunjukkan dirinya awalnya nabi, kemudian sebagai sesembahan. Lalu diperlihatkan, kata orang Sunda kesaktian dia. Kesaktian yang tidak dimiliki sekalipun oleh para nabi. Dan Allah berikan itu kepada Dajjal sebagai fitnah dan sebesar-besar fitnah dalam kehidupan manusia. Kalau aku tidak ada ketika Dajjal keluar, Allah lah yang akan menjadi khalifahku bagi setiap muslim. Allah yang akan memberikan perlindungan kepada orang-orang yang mengikuti aku dari kalangan kaum muslimin. Tak ada satupun nabi kecuali nabi-nabi tersebut mengingatkan umatnya dari Dajjal, laknatullahi alaih. Dan ternyata Dajjal tidak keluar di zaman nabi-nabi terdahulu. Sampai Nabi SAW diutus oleh Allah, Dajjal belum keluar juga. Sempat Nabi curiga kepada seseorang. Siapa orang itu? Ibnu Sayyad. Jangan-jangan dia Dajjal. Karena ciri-cirinya mirip pada dirinya. Salah satu kesaktian si Ibnu Sayyad ini bisa melihat arasy di atas air. Kata Rasul SAW, ya betul, kamu sudah melihatnya, dan itulah arasy iblis yang berada di atas air. Singgasana iblis. Dan itu terlihat oleh siapa? Oleh Ibnu Sayyad tersebut. Sempat curiga. Ya, sampai Umar bin Khattab menyatakan, saya penggal saja kepala orang ini ya Rasulullah. Oleh beliau dilarang. Jangan. Kalau dia Dajjal yang sebenarnya, kamu tidak bisa membunuhnya. Karena Dajjal hanya bisa dibunuh siapa? Oleh Nabi Isa. Dan kalau dia bukan Dajjal, nggak ada faidahnya untuk dibunuh. Jadi biarkan saja. Ya. Jadi awalnya ngaku Nabi, kemudian berubah menjadi mengaku sebagai sesembahan. Seluruh Nabi mengingatkan umatnya dari fitnah Dajjal. Karena mereka khawatir. Dan ternyata Dajjal tidak keluar di nabi-nabi sebelumnya. Lalu Nabi menyatakan, fahuwa kharijun lakum la mahallata. Maka Dajjal akan keluar ke tengah-tengah kalian, mau tidak mau pasti. Karena di zaman nabi-nabi sebelumnya itu tidak keluar. Ya. Dajjal akan keluar atau muncul di akhir zaman dan dalam rangka tanbih, memberi peringatan, warning, karena besarnya fitnah dan hebatnya, dahsyatnya fitnah yang ditebarkan oleh Dajjal, tak akan ada yang bisa selamat dari fitnah Dajjal kecuali yang Allah selamatkan. Dajjal ini memiliki banyak kesaktian yang memungkinkan dia mengaku sebagai sesembahan, sebagai Tuhan. Dia bisa memerintahkan langit untuk menurunkan hujannya atau menahan hujannya. Memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan atau menahan tumbuh-tumbuhannya. Dia mendatangi suatu kaum, lalu mengajak mereka untuk menjadi pengikutnya. Lalu kaum tersebut iman kepada dia, lalu disejahterakan. Digembur suburkan tanah-tanahnya, dihujani ladang-ladangnya oleh langit yang dia perintahkan, buminya diperintahkan untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bahkan binatang pun diperintah untuk menggemuk dan menghasilkan susu yang dibutuhkan oleh para pengikutnya. Datang lagi Dajjal kepada kaum lain, mengajak agar kaum itu menjadi pengikutnya, mereka menolak. Apa yang terjadi? Hanya dalam semalam seluruh harta kekayaan kaum tersebut lenyap. Tidak ada tumbuhan yang tumbuh di areal mereka. Tidak ada satu tetes pun air hujan yang menetes ke tanah mereka.
Seluruh binatang-binatangnya mati, bergelimpangan. Seluruh tumbuh-tumbuhannya kering kerontang. Dan seluruh hartanya lenyap dalam sekejap. Maka fitnah Dajjal ini luar biasa, tak heran apabila orang-orang rela menjadi pengikutnya demi keuntungan dunia. Jangankan itu, sekarang saja sebelum Dajjal muncul, orang banyak rela menjual agama demi dunia. Apalagi nanti di zaman munculnya Dajjal. Sekarang ini kita tidak mengikuti dunia, masih bisa hidup dengan senang. Tapi nanti di zaman Dajjal tidak mengikuti Dajjal, sengsara sudah. Kalau sekarang orang beriman apakah pasti sengsara? Tidak. Banyak orang yang beriman tetapi masih sejahtera kehidupannya. Kalau nanti enggak. Sekarang untuk bisa sejahtera tidak harus menjual agama. Tidak harus menanggalkan keimanan. Tetap beriman, menambah mempertebal iman, Allah permudah seluruh urusan dunianya, termasuk urusan rezekinya. Jadi tidak harus berbenturan antara kesejahteraan hidup dengan keimanan. Tapi di zaman munculnya Dajjal harus pilih. Kalau umpamanya mau senang, ikut Dajjal. Kalau umpamanya tidak mau ikut Dajjal, siap-siaplah untuk sengsara. Nggak ada pilihan lain, hitam atau putih. Maka fitnah Dajjal adalah sebesar-besar fitnah. Berdasarkan hal itu, maka tak heran apabila Dajjal ini pengikutnya amat sangat banyak. Selain itu, Dajjal memiliki surga dan neraka. Surganya adalah air yang segar menurut penglihatan para pengikutnya. Nerakanya adalah api yang menyala-nyala. Pada hakikatnya, surga dia itu sebenarnya neraka dan neraka dia itu sebenarnya adalah surga. Maka kata Nabi SAW, kalau kalian kehausan ketemu Dajjal lalu menawarkan antara api dan air, maka pejamkan matamu, datangi api, pejamkan matamu dan minumlah, karena sungguh itu adalah air yang segar. Kalau umpamanya kita suatu saat mengalami hal tersebut, ya. Inilah fitnah Dajjal laknatullahi alaih. Dahsyatnya luar biasa. Maka setiap kita wajib membentengi diri agar bisa selamat dari fitnah Dajjal. Ada beberapa yang sudah kita terangkan. Pertama adalah ta'awudz, minta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Terutama dibaca kapan? Ketika sholat, ketika apa? Tasyahud. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabin nar, min adzabil qabr, wa fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Baca dalam tasyahud baik awal ataupun akhir. Tidak ada perbedaan doa antara tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Yang ada adalah perbedaan tentang apa namanya rukun atau bacaan minimal sampai sholawat. Sampai sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sudah sah, lalu salam boleh. Baik apa namanya tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Tapi yang lebih afdal adalah baca sampai doa ini. Sampai tidak hanya innaka hamidum majid, tapi sampai berlindung kepada Allah dari 4 godaan, termasuk diantaranya fitnah Dajjal. Baca dalam tasyahud awal, baca dalam tasyahud akhir. Ini cara yang pertama agar terhindar dari fitnah Dajjal. Kedua, bila datang, ya, lari sejauh-jauhnya. Kalau kita mendengar berita Dajjal ada di Jakarta dan kita ada di Jakarta, lari ke Bandung. Nyusul ternyata Dajjal ke Bandung dan memang akan nyusul, lari ke Selat Sau. Datang ke Selat Sau, jangan dihadapi, jangan siapkan pasukan, nggak akan menang, lari ke kota lain, terus begitu, ucing-ucingan, Dajjal-Dajjalan. Jadi jangan sampai wawanianan, saya hadapilah, paling syahid.
Iya kalau perang lalu dibunuh, tapi kalau terkena syubhat gimana? Lalu jadi pengikutnya karena ada kata Nabi SAW seorang pemuda yang overconfidence, yang terlalu percaya diri. Mana Dajjal? Dia bermaksud memeranginya dengan pedang terhunus. Pas ternyata ketika jumpa dia menjadi pengikutnya karena hebatnya syubhat Dajjal. Lanatullahi alaih. Makanya jauhi kata Nabi SAW, siapa man sami'anid Dajjal, siapa yang mendengar berita tentang Dajjal, larilah sejauh-jauhnya. Ke gunung, ke puncak gunung, ke hutan, ke mana yang kira-kira jauh posisi kita dari Dajjal laknatullahi alaih. Jangan coba-coba mendekat dan menghadapi untuk memeranginya. Untung kalau diperangi betul-betul dibunuh, syahid. Tapi kalau ternyata pas sebelum perang ada dialog, lalu kita terkena syubhat, maka kita jadi pengikutnya. Jangankan oleh Dajjal ya. Kita umpamanya sekarang ngaji begini, setahunan, suatu saat duduk di majelis orang lain yang berbeda akidah dan manhaj. Duduk dengan keyakinan, nah ini menyimpang nih. Saya nanti akan debat nih orang, gitu ya. Begitu duduk mendengar, loh benar ya hujahnya ya, loh benar ya ayatnya. Oh benar ya jadi pengikutnya. Ada yang seperti itu? Banyak. Makanya Nabi SAW wanti-wanti jangan sampai mendekati majlis-majlis seperti itu. Allah Azza wa Jalla mewanti-wanti dalam Al-Quran, فَلَا تَقْعُدُوا مَعْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Jangan duduk-duduk sama mereka. Kalau umpamanya kalian dilupakan oleh setan terus duduk setelah ini ya, duduk tetap bersama idzan. Kalau begitu kalian termasuk orang-orang zalim. Itu bukan Dajjal, baru orang biasa sudah banyak terpengaruh. Apalagi dengan Dajjal, laknatullahi alaih. Maka jangan jajagoanan. Hindari, jauhi sejauh-jauhnya. Cara ketiga menghindari fitnah Dajjal adalah dengan pergi ke mana? Ke Mekah atau ke Madinah bila keburu. Kan ribet untuk ke sana harus pakai pesawat. Harus punya paspor, harus mengajukan visa. Tanpa itu nggak bisa, di imigrasinya saja sudah nggak bisa lolos. Jadi prosedurnya ribet. Ada prosedur yang harus dilewati. Aduh keburu apa Dajjal datang ke Indonesia ya. Pas beli tiketnya yang jualnya Dajjal. Gawat ya. Atau minimal pengikutnya ya. Maka ya lakukanlah kalau bisa. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah ini. Membaca surah Al-Kahfi. Salah satu di antara cara untuk menghindari fitnah Dajjal adalah membaca surah Al-Kahfi. Berdasarkan hadis yang sedang kita bahas ini, man hafidha 10 ayatin min suratil kahfi min awwaliha aw akhiriha wa qara'ahunna alaih usima min fitnatid Dajjal. Siapa yang menghafalkan 10 ayat awal atau 10 ayat akhir dari surah Al-Kahfi, lalu dibacakan ke hadapan Dajjal ketika bertemu, orang itu akan diselamatkan dari fitnah Dajjal. Bukan ayat kursi. Kenapa bukan ayat kursi? Karena Dajjal bukanlah bangsa jin. Tapi dia bangsa apa? Bangsa manusia, setan dari kalangan bangsa manusia. Ayat kursi dan ayat-ayat Al-Quran pada umumnya efektif untuk mengusir setan dari kalangan bangsa jin. Kalau setan dari kalangan bangsa manusia, ada orang kafir, itu setan itu. Ada orang kafir umpamanya datang, kita bacakan ayat kursi, kalah nyengir. Kalah mentertawakan kita. Bukan berarti dia sakti, memang bukan untuk itu ayat kursi.
Bukan untuk menghadapi setan dari kalangan bangsa manusia. Makanya membaca ayat kursi di hadapan Dajjal tidak disyariatkan. Yang disyariatkan adalah membaca surah Al-Kahfi. Timbul pertanyaan, kenapa surah Al-Kahfi? Pernah kita terangkan alasannya yang dibeberkan oleh para ulama. Pertama adalah karena dalam surah Al-Kahfi terdapat kisah yang menakjubkan. Tidak rasional, tidak masuk akal, tapi real terjadi. Di antara kisah yang menakjubkannya itu kisah siapa tuh? Ashabul Kahfi. Orang-orang pemuda-pemuda yang beriman. Yang lari dari paksaan raja yang zalim memaksa mereka untuk menyembah sang raja. Tidak mau. Akhirnya lari. Sampai masuk ke dalam sebuah gua oleh Allah Azza wa Jalla ditidurkan. Selama berapa lama? 3 abad lebih 9 hari. 309 hari. Tidur, tidak makan, tidak minum. Tidak melakukan aktivitas, cuma dibulak-balik selama selama tidurnya. 350 tahun. Kalau umpamanya orang biasa bukan karena kekuasaan Allah, sudah rangkanya pun sudah hilang ya. Tulang belulangnya juga mungkin sudah habis, tapi ini masih utuh. Dan mereka tidak merasakan tidur selama itu. Begitu bangun, mereka saling bertanya, kam labithum, berapa lama kalian tidur? Labithna yauman au ba'da yaum. Kami tidur paling sehari atau setengah hari. Padahal 309 tahun. Ajaib, luar biasa. Kelompok minoritas yang kurang dari 10 orang dikejar-kejar oleh penguasa yang zalim, diberikan perlindungan oleh Allah Azza wa Jalla. Ditidurkan dengan masa tidur yang tidak masuk akal. 309 tahun, tapi utuh karena kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dan tetap masih hidup. Dan melegenda sampai zaman kiwar, entah sudah berapa ribu tahun zaman tersebut. Ceritanya melegenda di setiap generasi dan setiap tempat di seluruh belahan dunia ini. Tidak hanya di kalangan umat Islam, tapi juga di kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani pun dikenal pemuda Ashabul Kahfi. Dan guanya sampai sekarang ada di daerah yang sekarang dikuasai oleh Yahudi. Di mana? Di Palestina. Kalau umpamanya ikhwan akhwat ada program umroh ke Palestina, coba minta Ustadz pembimbing agar diagendakan atau ke travel, diagendakan mengunjungi Ashabul Kahfi. Gua. Ada enggak? Enggak tahu. Tapi ada di daerah sana. Kalau toh guanya tidak ada, mungkin bekasnya atau lokasinya ada. Lihat mana tanaman ghurqad yang nanti akan dijadikan tempat bersembunyi oleh orang Yahudi dari kejaran kaum muslimin. Bisa dijadikan tempat sembunyi. Jangan dibayangkan gede sebesar pohon kelapa batangnya dipakai sembunyi atau pohon beringin yang gede. Enggak. Ternyata kecil-kecil. Cuma daunnya agak lebat. Daunnya bisa dipakai sembunyi samar. Tapi kalau ditelak-telak atau disidik-sidik, ditelak-telak, disidik-sidik. Dicermati, kelihatan ada orang di tengah-tengah rimbunan daun tersebut. Iya. Mana pohon ghurqad? Tanya. Tidak disyariatkan untuk mengetahui. Tidak bagian dari sunnah. Tapi mengetahuinya menambah wawasan dan bisa kita bayangkan bagaimana zaman dahulu dengan bayangan yang lebih pas. Dibanding tidak tahu. Ya, bagi Ikhwan yang mau ke Aqsa, saya ada program ke Aqsa. Bulan apa saya lupa ya, Oktober gitu. Oktober ya. Ayo daftar.
Kalau yang mau mencium Hajar Aswad Syawal, ayo daftar sekarang. Mumpung ada kena kuota. Siapa cepat, dia dapat. Gratis daftarnya. Berangkatnya bayar. Jadi di dalam surah Al-Kahfi terdapat banyak kisah yang ajaib. Itu yang pertama, kisah Ashabul Kahfi. Yang kedua, di dalam surah Al-Kahfi ada kisah malaikat dengan iblis. Yang disuruh apa? Sujud kepada Adam alaihissalatu wassalam. Di dalamnya ada penjelasan tentang hari akhirat, tentang dibagikannya buku catatan amal. Orang-orang durhaka menjerit, "Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Ini kitab catatan apa? Yang tidak meninggalkan, melewatkan yang kecil atau yang besar, kecuali semuanya dicatatkan. Semua yang mereka amalkan ada, hadir di sana ketika di dunia. Catatannya ada. Di dalam surah Al-Kahfi juga ada kisah pertemuan dua orang nabi. Siapa? Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalatu wassalam. Dan di sana ada pelajaran yang ajaib. Yang tadinya tidak dikenal oleh Nabi Musa, tidak diketahui, berguru kepada Nabi Khidir. Di dalamnya ada juga kisah tentang Dzulqarnain dan Ya'juj dan Ma'juj. Itu juga sudah kita terangkan. Seluruh hal-hal yang ajaib, yang luar biasa tadi menghadirkan keyakinan yang kuat di dalam hati orang yang membaca. Dan ini memberi efek untuk bisa memberikan perlindungan dari fitnah Dajjal laknatullahi alaih. Makanya sejak sekarang hafalkan. Jangan sampai berasumsi kayaknya generasi saya nggak akan muncul nih Dajjal. Paling nanti cicit saya atau 1000 tahun lagi mungkin tuh. Makanya nggak perlu menghafal. Jangan ada asumsi seperti itu. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita nggak tahu seberapa cepat waktu berlalu dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan di dunia ini. Oleh karena itulah maka mau bertemu mau tidak dengan Dajjal, persiapan harus. Siapa orang yang ingin menghindari peperangan, hendaklah dia bersiap-siap untuk menghadapi peperangan. Jadi seperti itu, siapa orang yang tidak ingin berjumpa dengan Dajjal, hendaklah mempersiapkan diri kalau kita berjumpa dengan Dajjal. Lebih baik bersiap tapi tidak bertemu daripada bertemu tapi tidak siap. Maka ketika para prajurit bersiap-siap untuk perang tapi nggak perang juga, skillnya, kemampuannya, kekuatan fisiknya, kedisiplinannya kan bisa dimanfaatkan. Di zaman Orba dahulu, ABRI itu difungsikan untuk membantu apa? Rakyat. Ada program AMD. Apa namanya? ABRI masuk desa. Manfaat nggak bagi rakyat? Mereka belajar bagaimana cara bikin jembatan. Mereka belajar juga medan, menguasai medan, menata medan. Yang itu tidak dipelajari, tidak dikuasai oleh rakyat sipil, ya enggak? Manfaat enggak? Manfaat. Ada jalan, ada gang, ada jembatan, ada segala macam yang dibutuhkan. Sekarang kan sudah tidak ada lagi ya, masih ada ABRI di sini, Pak. Tidak ada lagi AMD. Nah, lebih baik siap perang. Walaupun perangnya enggak kealami. Lebih baik siap berperang tapi tidak perang daripada menghindari perang dengan cara tidak bersiap. Ternyata teralami. Pas tidak siap perang dia. Gampang dikalahkan oleh lawan. Ya, hafalkan surah Al-Kahfi, maka insya Allah Allah akan menjaga kita dari fitnah Dajjal. Dari hadis ini ada beberapa faidah yang bisa kita ambil. Saya ambil faidah ini dari kitab Bahjatun Nadm Syarah Riyadhus Shalihin susunan Syekh Salim bin Al-Hilali. Faidah pertama, bayanu fadli suratil kahfi wa anna fawatihaha
ta'simu min fitanid dajjal. Pertama, hadis ini menerangkan keutamaan surah Al-Kahfi dan pembuka surah Al-Kahfi atau penutup surah Al-Kahfi bisa menyebabkan orang yang membacanya terjaga, terselamatkan dari fitnah Dajjal. Dan tekankan ini ke anak kita. Wasiatkan agar anak kita mewasiatkan ini pula, mengajarkan ini pula ke anaknya kelak, ke cucunya. Dengan cucu kita mungkin kita sezaman, kita masih bisa langsung mengajar. Saya sezaman dengan cucu saya. Tapi masih bayi. Entahlah dengan cicit. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu mana yang lebih baik, apakah sezaman dengan cicit atau tidak. Dan jangan ingin panjang umur 100 tahun, jangan. Karena orang-orang yang sudah mengalami panjang umur usia di atas 70, 80, itu nggak ada seangkatannya. Nggak ada sesama. Kesepian. Ngobrol dengan cucu nggak nyambung. Karena kudet. Bahasanya sudah beda, materinya sudah beda. Nenek-nenek sekarang mana tahu tentang gadget, mana tahu tentang internet, mana tahu istilah-istilah anak muda sekarang, mana tahu istilah-istilah broadcast atau internet sekarang. Kudet, upload, install gitu ya, loading segala macam, buffer semacam itu. Sini nih dir naon ngomong naon atau si incu lah gitunya. Kita sekarang bisa update dengan istilah-istilah yang sekarang. Tapi zamanku cucu kita ABG nanti apakah masih seperti ini? Belum tentu. Ada hal yang baru ya. Istilah nage bararu atuh. Gak akan nyambung. Yang sesamanya sudah nggak ada. Akhirnya dia kesepian di tengah-tengah keramaian. Makanya saya bukan sekali dua kali mendengar ada orang tua yang sudah 8 tahun lebih tapi masih sehat, sering doakan, ma, abah, biar panjang umur. Jangan doakan panjang umur, geus bosan hirup. Jadi jangan didoakan panjang umur katanya. Sudah bosan hidup, mau bunuh diri nggak boleh, haram. Mau ngobrol dengan orang sekarang nggak nyambung, yang sesamanya sudah pada nggak ada. Jangan dikira panjang umur itu enak, menderita loh, kesepian. Yang lebih baik berdoa agar umur kita apa? Barokah, mau panjang mau pendek yang penting barokah. Mana barokah adalah kasratul khair. Dipenuhi, diisi oleh banyak-banyak kebaikan. Inilah faedah yang pertama, menjelaskan keutamaan surah Al-Kahfi. Dan salah satu keutamaannya adalah orang yang menghafalkannya dan membacanya akan terpelihara dari fitnah Dajjal. Kedua, ikhbaru an amrid Dajjal wa bayan ma yu'samu min, ma ya'simu min. Kedua, hadis ini memberi kabar, memberitahukan tentang urusan Dajjal dan apa yang bisa menyelamatkan diri dari Dajjal. Dan ini menunjukkan Dajjal ini ada. Wajib kita yakini dengan makna yang hakiki, makna yang sebenarnya. Jangan ditakwil. Tukang takwil maknanya segala sesuatu yang tidak masuk akalnya ditakwil. Dajjal itu katanya matanya picek sebelah, maknanya dia hanya memandang dunia tapi tidak akhirat. Dajjal ini akhirnya ujung-ujung Dajjal itu Yahudi. Terbantah kalau Yahudi di zaman Nabi ada tidak? Ada. Nggak perlu keluar dari di akhir zaman. Yahudi masih sebelum Nabi juga sudah ada. Ya. Salah. Terus Dajjal hanya berapa hari? 40 hari bukan 7. 40 hari. Kalau Yahudi sudah berapa ribu tahun? Ya. Nah,
Terus di otak-atik lagi, oh Dajjal itu adalah simbol setiap orang yang hanya berorientasi dunia, mengabaikan akhirat itu Dajjal. Yang kayak begitu mah di zaman Nabi ada banyak pabalatak, nggak perlu keluar akhir zaman. Di otak-atik lagi, oh Dajjal teh Amerika. Ada yang begitu? Ada. Amerika sudah berapa ratus tahun. Ya, dan ketika Dajjal turun belum tentu Amerika itu masih ada. Mungkin sudah bubar, sudah hancur seperti banyak negara-negara yang dulu eksis, jaya. Tapi sudah tidak ada. Semoga saja suatu saat hancur. Segera ya, terpecah menjadi negara-negara bagian kecil seperti Soviet zaman dahulu. Sekarang terpecah menjadi negara-negara kecil. Karena mereka negara bagian kan. Ya. Siapa tahu, ya. Jadi semakin ditakwil semakin ngaco. Semakin gak masuk akal, semakin liar. Oh Dajjal teh konsep hidup yang tidak seimbang antara dunia akhirat. Hanya cenderung dunia, tidak ke akhirat. Atau itu mah dari dulu sudah ada. Gak perlu keluar dari akhir zaman. Dan usianya hanya 40 hari. Jadi makna yang benar Dajjal itu makhluk yang hakiki yang sebenarnya. Sekarang sudah ada terbelenggu di suatu tempat yang entah di mana nggak perlu dicari. Dan kelak Allah akan bebaskan menjelang akhir zaman. Keluarnya sebagai pertanda sudah dekatnya kepada hari kiamat. Ya. Dan ini perkara yang wajib diyakini. Karena pertama ada isyarat dalam Al-Quran. Yang kedua hadis tentang Dajjal mencapai mutawatir maknawi. Wajib untuk diyakini keberadaan. Jangan ditakwil dengan makna lain yang semakin jauh dari maksud yang diterangkan oleh nas Quran dan hadis. Itulah yang kedua. Poin yang ketiga. Hifdzul Quran wa tadabburhu yaqi katsiran min masairis su. Hadis ini menerangkan bahwa menghafal Al-Quran serta mentadaburi isinya, mentadaburi maknanya, bisa menyelamatkan si pelakunya dari banyak keburukan. Baik keburukan dunia ataupun keburukan akhirat, keburukan fisik ataupun keburukan psikis. Dan ini salah satu contohnya. Menghafal 10 ayat surah Al-Kahfi bisa menyelamatkan diri dari Dajjal. Ini salah satu contoh. Contoh-contoh lain tentang faidah menghafal dan baca Al-Quran untuk dunia ataupun akhirat banyak. Untuk lahir ataupun batin banyak. Di antaranya Al-Quran bisa menjadi obat bagi penyakit fisik dan psikis. Penyakit fisik seperti panas, seperti apalagi namanya demam kayak begitu. Bisa nggak disembuhkan oleh Al-Quran? Iya, diruqyah. Dibacakan Al-Quran dengan keyakinan. Jangan coba-coba. Ya siapa tahu mujarab. Lah mual tuh, mau mujarab. Kalau siapa tahu. Cager heug teu kajen. Jangan sampai seperti itu. Harus diyakini. Keyakinan, diresapi, dihayati, ada kandungan kekhusyuan, baru mujarab. Nah, termasuk pengusir dari syaitan laknatullah alaih. Termasuk ayat Al-Quran ini mengundang turunnya para malaikat. Mengundang turunnya sakinah, ketentraman jiwa. Mengundang turunnya rahmat. Mengundang turunnya para malaikat, mengundang turunnya barokah. Dengan semua itu terhindarlah kita dari berbagai macam keburukan. Dan banyak lagi faidah-faidah lain dari menghafal Al-Quran, membacanya dan mentadaburinya. Saya sering mengemukakan berkali-kali bahwa kemuliaan itu hanya ada di dalam Al-Quran. Siapa yang dekat dengan Quran atau Quran itu
diisikan ke dalam dirinya, diaplikasikan dalam kesehariannya, maka keagungan Al-Quran itu akan berdampak luar biasa hebatnya. Coba lihat, kita sering dengar, siapa malaikat yang paling mulia? Jibril. Salah satu sebabnya beliaulah yang membawa Al-Quran dari Allah kemudian disampaikan kepada para nabi. Jadilah beliau malaikat yang termulia. Ya. Selain malaikat di kalangan manusia, siapa yang paling mulia? Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliaulah yang langsung menerima Al-Quran dari Allah melalui malaikat Jibril. Di kalangan umat manusia dari zaman Adam sampai akhir zaman, siapa umat yang paling mulia? Umat Islam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik umat. Nabi SAW juga bersabda, khairun nas qarni, thummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia, manusia yang hidup sezaman, segenerasi dengan aku. Kenapa sebabnya? Karena umat Islam adalah umat yang menerima Al-Quranul Karim. Allah berfirman, thumma awrathna al-kitab alladzina istafaina min ibadina. Kata Allah, kemudian kami wariskan, thumma awrathna al-kitab. Kami wariskan kitab Al-Quran ini. Kepada siapa? Kepada hamba-hamba pilihan kami. Tsumma awrathna al-kitab alladzina istafaina min ibadina, orang-orang yang kami pilih dari kalangan hamba-hamba kami. Itu umat Islam ternyata yang menerima Al-Quran ini. Dan itu umat pilihan Allah Azza wa Jalla. Ya. Umat Islam menjadi umat terbaik karena merekalah satu-satunya umat yang menerima Al-Quran. Di kalangan umat Islam yang terbaik adalah generasi para sahabat. Karena generasi merekalah satu-satunya generasi. Disebut dengan sebutan Al-Jailul Farid. Al-Jailul Farid itu generasi yang satu-satunya. Yang mampu menghafal seluruh Al-Quran, membacanya setiap waktu yang memungkinkan. Dan mengamalkannya serta mendakwahkannya. Sikap mereka kepada mushaf Al-Quran lebih daripada sikap kita kepada HP. HP kan selalu ada di hadapan di saku kita sekarang ya. Kalau kita berangkat sudah 5 kilo, aduh HP ketinggalan. Apa yang terjadi? Balik lagi. Enggak, biar aja lah. Enggak begitu. Dia menderita tanpa HP, betul enggak? Sebelum tidur, menjelang datang ngantuk, HP dibuka. Sampai-sampai HP ini ketika tidur berada di dada kita. Ya enggak? Malam-malam lilir, merejat gitu ya. Yang dicari apa? HP dibuka. Betul apa benar? Dan ketika adzan subuh, berkumandang kita baru bangun tidur, langsung HP. Lihat jam pura-puranya. Sambil buka WA, SMS atau medsos apapun yang kita punya. Banyak yang masuk, belum kejawab. Siapa tahu ada yang penting untuk kita. Begitu kan? Hebatnya ketergantungan kebutuhan kita kepada HP. Para sahabat zaman dahulu lebih dari itu kepada mushaf Al-Quran. Oleh karena itulah maka mereka itu menjadi manusia terbaik. Nah, manusia secara umum baik tidaknya dan kualitas kebaikan mereka itu ditentukan oleh seberapa dekat mereka dengan Al-Quran. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kadar kebaikan manusia itu dilihat dari seberapa intens mereka terhadap Al-Quran. Baik belajar ataupun mengajar. Baik membaca, menelaah ataupun menghafalkan. Ya. Tidak hanya kepada makhluk hidup. Kepada waktu juga Al-Quran berpengaruh besar. Kapan Al-Quran di bulan apa Al-Quran turun? Ramadan. Maka Ramadan menjadi sebaik-baik bulan dibanding bulan lainnya. Karena di dalamnya turunkan Al-Quran.
Di bulan Ramadan ada waktu yang terbaik yang menjadi buruan semua kaum muslimin. Siapa apa? Lailatul Qadar. Kenapa? Karena di Lailatul Qadar malam itu diturunkan Al-Quran. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Maka jadilah Lailatul Qadar malam yang paling utama. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka Ramadan menjadi sebaik-baik bulan dibanding seluruh bulan yang ada. Umat Islam menerima Al-Quran, maka umat Islam menjadi umat terbaik. Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran, maka beliau menjadi Nabi terbaik. Ya, suatu kaum akan dimuliakan oleh Allah karena Al-Quran. Innallaha yarfa'u qauman bihadzal kitab. Allah akan memuliakan suatu kaum karena kitab Al-Quran ini. Hadis itu juga riwayat Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Walhasil apapun dan siapapun yang berhubungan dengan Al-Quran, dia akan terbawa mulia karena kemuliaan Al-Quran. Termasuk bila Al-Quran ini salah satunya suratnya dibaca, dihafalkan, itu efeknya besar, termasuk membaca, menghafalkan 10 ayat surah Al-Kahfi akan dipelihara dari fitnah Dajjal laknatullahi alaih. Ya. Inilah beberapa faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ya, cukup sampai di sini saja kajian kita, tidak begitu panjang tapi ringkas. Nanti hadis berikutnya kita akan bahas di hari Ahad yang akan datang. Sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum WRWB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. WRWB-nya udah capek nulis tapi nggak ada pahala. Maaf, saya mau bertanya, apakah boleh berdoa setelah sholat dengan posisinya dalam keadaan sujud? Tapi bukan sujud syukur atau sujud tilawah, tapi sujud minta doa kepada Allah setelah sholat. Tidak disyariatkan berdoa dalam keadaan sujud di luar sholat. Jadi yang disyariatkan adalah berdoa dalam sujud di dalam sholat. Di dalam sholat baik yang fardu ataupun yang sunnah. Sholat fardu ataupun sholat sunnah silakan berdoa dalam keadaan sujud. Dan itu adalah saat ketika orang paling dekat dengan Allah. Mana yang lebih dekat, sujud di luar sholat atau berdiri di dalam sholat? Berdiri dalam sholat itu lebih dekat kepada Allah dibanding sujud di luar sholat. Oleh karena itu tidak ada syariat berdoa dalam keadaan sujud tapi di luar sholat. Kalau mau berdoalah sambil angkat tangan, tapi di doa-doa yang umum. Adapun ba'da sholat fardu, silakan wirid seperti yang dicontohkan, silakan berdoa, tapi tidak disyariatkan untuk angkat tangan berdoa ba'da sholat fardu. Jadi jangan dibiasakan seusai sholat fardu, lalu berzikir, setelah itu pas berdoa sambil sujud. Jangan, karena tidak disyariatkan. Adapun hadis yang menyatakan jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud, maksudnya sujud di dalam sholat. Bismillah, punten Ustadz bade naros, mangga. Masih belum paham ini orang Sunda, paham yang dimaksud fitnah Dajjal itu seperti apa? Apakah fitnah yang dimaksud maknawi atau kiasan bahwa fitnah Dajjal adalah fitnah dunia yang melalaikan dan ketakwaan, ataukah fitnah Dajjal itu akibat yang ditimbulkan bila bertemu secara real dengan makhluk yang namanya Dajjal? Nah, yang terakhir ini, fitnah Dajjal maknanya adalah terkena syubhat ketika bertemu dengan Dajjal.
Jadi fitnah Dajjal itu sangat luar biasa karena dia memaksa orang menjadi pengikutnya dan menyembah dirinya. Jadi musyrik. Kalau enggak disangsi. Dimasukkan ke dalam api yang dia bawa. Yang taat dikasih air yang segar. Ya. Terus yang taat diberi hujan, diberi tumbuh-tumbuhan dan diberikan kesejahteraan duniawi. Yang tidak taat sebaliknya. Itu fitnah Dajjal. Yang dimaksud fitnah Dajjal adalah fitnah godaan ketika berjumpa dengan Dajjal. Sekarang Dajjal belum keluar. Ya bukan fitnah Dajjal yang kita terima sekarang, tapi fitnah dunia ya. Jika kita bernazar, jika terlaksana A dan B, maka akan puasa sekian hari. Namun yang terlaksana hanya A. Sedang yang B tidak terlaksana. Maka apakah harus tetap puasa jika terlaksana A dan B? Oh, jadi syaratnya 2. Ya, tergantung niat dia. Apakah nazarnya berlaku kalau 2 syarat ini tercapai? Umpamanya. Kalau saya bisa sidang tahun ini plus nikah, maka saya akan infak 10 juta. Dia meniatkan syaratnya 2. Kalau terlaksana 2. Ya lulus sidang ya nikah. Ternyata cuma 1. Lulus tapi gak ada yang mau. Atau dia laku cepat tapi nggak bisa sidang tahun ini. Maka berarti dianggap tidak terpenuhi syarat. Maka tidak terkena nazar. Jadi dia harus pastikan apakah dia harus memenuhi 2 syarat yang tadi dia tetapkan atau hanya salah 1. Kalau dia ngomong, kalau saya umpamanya bisa sidang tahun ini atau nikah tahun ini atau bukan plus. Saya akan infak 10 juta atau saya akan saum 3 hari berturut-turut. Ternyata kejadian salah satu di antara 2 itu. Maka kena nazar ya. Tulisannya sama, nanti ditunda. Apakah syaitan makhluk atau sifat? Makhluk dan sifat, karena sifat juga makhluk. Syaitan itu sudah kita terangkan berasal dari 2 kata. Ini ulama ikhtilaf, ulama bahasa. Pertama dari syato, kedua dari syatona. Ya, kalau berasal dari kata syatona, maknanya adalah panas, membakar. Kalau dari syatona maknanya jauh. Disebut setan karena si makhluk yang disebut setan itu memiliki 2 hal ini. Atau salah satu. Pertama jauh dari kebenaran, yang kedua bersifat memprovokasi, memanas-manasi, menggoda dari baik ke buruk. Makhluknya bisa jin, bisa manusia, bisa binatang. Jadi ada setan dari kalangan jin, ada setan dari kalangan manusia. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likullin nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh baik dari kalangan setan bangsa jin ataupun setan bangsa manusia. Orang munafik oleh Allah disebut setan. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu innama nahnu ma'akum. Innama nahnu mustahziun. Kalau mereka bertemu dengan setan-setan bangsa munafik mereka. Mereka berkata, kami bersama kalian tadi dengan orang mukmin kami hanya bercanda, mengolok-olok. Jadi kenapa orang munafik disebut setan? Karena karakternya jauh dari kebenaran, memprovokasi orang untuk berbuat buruk dan seterusnya. Ya, jadi sifat. Tapi sifat adalah makhluk. Nah, jadi setan itu bukan makhluk tertentu seperti jin, manusia, tapi itu adalah sifat dari makhluk. Sifat dari makhluk.
Dan apa yang dimaksud setan dari golongan manusia dan jin? Ya sudah dibilang tadi. Manusia dan jin yang jauh dari kebenaran itu setan. Seluruh jin kafir itu setan. Jin munafik itu setan. Ya, manusia kafir juga setan. Munafik juga setan seperti yang Allah bilang tadi. Jadi setiap jin atau manusia yang jauh dari kebenaran, yang bersifat memprovokasi, maka itu adalah setan, baik itu jin ataupun manusia. Akhwat disunahkan diam atau betah di rumah. Tapi prakteknya ibu anak malah bilang ke anak, kalau anak diam di rumah saja. Sedangkan sebelum anak kenal sunnah, tapi prakteknya ibu anak malah bilang ke anak kalau anak diam di rumah saja. Maksudnya nyuruh diam di rumah atau mempertanyakan. Kamu kok diam terus? Atau jauh jodohnya kan? Atau begitu? Atau kamu diam saja di rumah? Sedangkan sebelum anak kenal sunnah, anak bekerja. Yang di tempat kerjanya ikhtilat serta banyak timbul fitnah. Yang harus anak lakukan bagaimana? Ya diam di rumah kalau tidak ada keperluan. Boleh ada keluar kalau ada keperluan. Ngaji seperti boleh. Ada keperluan yang bagus atau keperluan yang mendesak dari urusan dunia kita dibolehkan. Ya. Kalau tidak ada keperluan ya jangan keluar, jangan sekedar hang out, kangkau ya. Ya enggak karu-karuan mejeng gitu, jangan ya. Ya, sebelum dilanjut ada pengumuman ikhwan dan akhwat yang mau haji tahun ini. Kita ada program haji furoda ya, bisa berangkat. Silakan, daftarnya gratis, hubungi saya atau yayasan. Yang mau mencium hajar aswad pada waktu umroh, yuk ikut saya bulan Syawal, sepi loh. Karena pemerintah Saudi tidak mengeluarkan visa umroh. Orang-orang Saudi sendiri masih lelah dengan Ramadan, biasanya libur sepekan 2 pekan. Jadi sepi ya, bisa setiap putaran nyium hajar aswad, setiap putaran menyentuh ruknul yaman yang itu susah dilakukan di hari-hari biasa ya. Makanya istimewa sekali. Ayo cepat daftar. Tidak dipungut biaya daftarnya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, faidah dan ini diperintahkan oleh Nabi SAW membaca Al-Kahfi malam Jumat dan hari Jumat ya. Pertama bisa melindungi kita dari fitnah Dajjal. Yang kedua itu akan menjadi cahaya dari satu Jumat ke Jumat yang berikutnya. Silakan dilakukan baca setiap Jumat. Afwan di luar tema. Jika ayah meninggal, siapa ahli warisnya? Istrinya jadi ahli warisnya. Anak-anaknya jadi ahli warisnya. Kalau anaknya lengkap, laki dan perempuan ada, sudah hanya itu 2 ahli waris. Ibunya kalau masih ada dan ayahnya kalau masih ada. Ya. Kalau saudara-saudara adik kakaknya tidak. Jadi paman dari ayah kita tidak memperoleh hak warisan kalau masih ada anak-anaknya. Terhalang mahjub oleh anak-anaknya ya. Istrinya berapa orang pun istrinya maksud 1, 2, 3, 4 semuanya dapat warisan. Apalagi 1. Berapa bagian ibunya tergantung. Kalau punya anak dia dapat 1/8. Kalau nggak punya anak dapat 1/4 dari harta peninggalan suaminya. Dan seterusnya ya. Apakah gaji pensiunan dibagi juga ke ahli waris? Gaji pensiun biasanya itu jatuh ke istri dan hak istri. Hak istri ya. Dan itu sudah milik sang istri saja, tidak menjadi warisan untuk anak-anaknya. Karena pemerintah pun mengalokasikan gaji pensiun tersebut untuk jandanya sang istri. Keluarga saya mendapat hadiah penghargaan anggota teladan. Anggota apa nih?
di suatu koperasi atau koperasi yang sumber dananya bercampur harta halal dan riba. Lalu hadiah tersebut diberikan pada saya. Apa yang harus saya lakukan terhadap itu? Ya, pakai aja. Kalau nggak suka sini ke saya. Tidak disebut hadiahnya ya. Ya. Tergantung bagaimana dia mempraktekkan kemampuannya. Kalau memang menyimpang, walaupun ada ayat atau hadis. Tapi ayat dan hadis itu oleh syariat, oleh Quran dan hadis tidak diterangkan sebagai berfungsi untuk sesuatu seperti yang diinginkan atau dipraktekkan oleh ahli hikmah tadi, yaitu dukun. Kadang-kadang dukun ini juga disebut ustaz. Kadang-kadang disebut juga ahli hikmah. Kadang-kadang disebut juga orang pintar. Walaupun SD pun tidak tamat. Kadang-kadang disebut paranormal. Dan seterusnya, apapun namanya. Kalau prakteknya adalah praktek perdukunan, itu dukun-dukun juga. Walaupun disebut ustaz. Ada enggak dukun yang disebut ustaz? Banyak. Artis-artis yang kayak itu banyak ketipu tuh, ketipeng-bopeng. Ya, ada batuk-batuk sedikit datang ke ustaz itu. Wah, ini ada guna-guna. Tuh lihat, di ubun-ubunnya ada kecoa. Benar ada kecoa. Padahal udah siapkan tadi. Harus siapkan ini sekian puluh juta. Dia juga shock, dari mana itu kecoa gitu ya. Tapi orangnya disebut apa? Ustaz. Jangan tertipu oleh julukan atau sebutan ya. Lihat prakteknya. Apa yang harus dilakukan ketika menghadapi orang tua atau wali dari seorang wanita yang ingin dilamar? Beliau, wali tersebut tetap ingin mengadakan walimah dengan cara biasa, ikhtilat bersanding di pelaminan. Usaha untuk menjelaskan sudah dilakukan. Keluarga pihak laki-laki sudah ikut menjelaskan. Mohon nasihatnya, jazakallah. Lanjutkan atau tidak? Ya, ini mewakili banyak orang. Kalau tuntunan syariat menyatakan tidak boleh kompromi dengan kemungkaran. Kita menyadari konsep pernikahan seperti ini. Kalau enggak, kalau ada di sana musik, ada dansa-dansi, ada ikhtilat, lebih baik sudah akarnya saja, enggak perlu ada walimah. Kalau enggak, ya sudah gimana lagi atuh. Daripada terjerumus ke dalam sesuatu yang secara syar'i terlarang, ya. Nikahnya nanti enggak barokah, diawali oleh dosa dan maksiat. Awal dari pernikahan maksiat, maka kelanjutannya akan susah bagi kita untuk bisa kembali istiqamah. Nanti akan ada intervensi lagi dari orang tua pas hamil. Harus 7 bulanan tuh. Ya. Pas lahir harus marhabaan tuh. Terus begitu. Itu awal. Kalau mereka bisa ngeyel, kekeh, bisa tangguh di dalam pertahanan kebatilan, tegas. Kenapa kita tidak seperti itu dalam mempertahankan kebenaran? Kalau orang tua sampai siap, saya mah lebih baik anak saya jomblo seumur hidup daripada nggak ada musik umpamanya. Dia tangguh untuk itu. Ya sok kayak sing jomblo tuh Pak. Karena kasihan anaknya ya. Ahwatnya baik siap, gimana lagi tuh ya. Jadi istiqamahlah,
ini kan baik-baik, kalau enggak maaf Pak, kami tidak berani memulai rumah tangga kami dengan dosa dan maksiat. Begitu saja. Apakah belajar bahasa Arab harus pada ustadz-ustadz yang mumpuni keilmuannya? Ya minimal dalam bahasa Arab mumpuninya ya. Kalau setengah-setengah nanti salah. Kalau setengah-setengah, kenapa dia setengah-setengah keilmuannya? Karena dia sendiri nggak begitu paham, nggak begitu mengerti. Orang yang nggak begitu paham harus menerangkan lagi ke orang lain. Gimana bisa paham murid-muridnya? Ngejelimet penjelasan katanya. Boleh nggak belajar pada misal mahasiswa yang juga sedang belajar bahasa Arab. Meskipun belajar kepada mahasiswa tersebut hanya tentang ilmu nahwu sharaf. Ya kalau dia menguasai nahwu sharaf, mau mahasiswa, mau santri, mau ustadz, mau dosen, asal menguasai boleh, silakan. Dia memang untuk menjadi ahli mengajar perlu apa? Perlu latihan. Ketika saya belum bisa membaca kitab, saya sudah ngajar nahwu sharaf. Lumayanlah, dari mengajar itu nanti kita terlatih. Dari mengajar itu kita terdorong untuk belajar lagi. Terus sampai akhirnya menemukan metode dan silabus atau materi yang pas untuk murid-murid kita. Seperti itu ya. Silakan mengajar di masa-masa awal sebagai latihan. Tapi jangan lupakan belajar lagi. Syekh Al-Albani menyatakan Al-Burghus fi baladina sayastanshir. Al-Burghus itu apa ya? Burung kecil, usfur shaghir. Burung-burung kecil di negeri kita akan berubah menjadi burung-burung besar. Maknanya seorang ulama tidak akan lahir sebelum dia menjadi santri terlebih dahulu, menjadi ustadz kecil terlebih dahulu, dai kecil terlebih dahulu, begitu. Terus berkembang sampai akhirnya dia menjadi ulama besar. Tanpa ada pengalaman itu, dia tidak akan menjadi orang yang besar. Terakhir, yang mana ya terakhir? Ini aja lah. Afwan out of tema. Tema apa topik? Bagaimana hukumnya jika anak chatting dengan teman kuliah atau kantor dari calon pasangan? Calon pasangan apa nih? Calon pasangan untuk mengetahui sifat asli dari calon. Yang mana teman calon pasangan tersebut adalah lawan jenis non-mahram. Ya boleh, asal isi dari chattingnya lumrah wajar. Umpamanya begini. Kita ingin mengetahui karakter asli dari calon kita. Jangan nanya sifat anti gimana sih. Pasti akan baik-baik. Wah saya mau penyabar, qanaah ya, penyayang dan seterusnya. Goong nabeh maneh. Nah, tanya siapa sahabat anti, siapa orang terdekat anti, siapa yang kenal dekat dengan anti. Silakan telepon. Dan yang paling kenal pasti sesama jenis dia kan, berarti lawan jenis kita kan. Gak mungkin mengetahui dia dari lawan jenis, apalagi dari mantannya. Bisa dijelek-jelekan, wah jangan mau. Bisa begitu. Tanya sahabatnya lalu hubungi. Boleh, asal isinya wajar lumrah, jangan genit. Ukhti cantik mana ukhti sama dia. Itu sudah mulai. Kalau saya gagal ke dia, mau gak ukhti sama saya? Itu mah sudah ada tanda-tanda itu mah ya. Jadi boleh umpamanya mohon maaf saya mau menikahi si fulana. Tolong jawab dengan jujur. Plus minus dia apa? Buruk baik dia apa? Dan dia orang yang ditanya harus memberikan apa informasi yang dibutuhkan baik atau buruk. Termasuk menggibahinya boleh. Adapun yang baik dia begini, yang buruk dia begitu. Keputusannya terserah si Ikhwan yang bertanya. Jangan mempengaruhi. Sebaiknya jangan deh.
Dia buruk begini. Kalau mau boleh ke saya. Megat muntah ya. Jadi dibolehkan berkomunikasi dengan lawan jenis. Untuk keperluan itu atau untuk keperluan apapun selama isinya wajar, normal. Tidak ada unsur-unsur yang bisa menjurus kepada fitnah. Itu dibolehkan ya. Tidak hanya ini, termasuk umpamanya, Ikhwan ada kajian nggak hari ini, tolong di-share. Akhwat nanya begitu, boleh. Ikhwan ke akhwat juga boleh. Ikhwan tolong di atas tuh akhwat itu suka begini, tolong dibantu. Dibolehkan. Jangankan chatting, telepon juga boleh. Ya, Nabi SAW suka ngobrol nggak dengan para wanita? Iya suka, tanya jawab. Dan dilayani, tidak dilarang. Apalagi telepon, tidak ketemu wajah. Apalagi chatting. Selama konten atau isi dari pembicaraan, dari chatting itu normal dan wajar, maka dibolehkan. Ya, cukup ya, sampai di sini saja. Insya Allah kita jumpa kembali di hari Ahad yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.